Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya di sini sebagai PK untuk melanjutkan topik kita yang kedua, yaitu ingatan terganggu yang dibawakan oleh yang dialami oleh teman kita Danu. Jadi untuk Danu boleh diceritakan kronologi kronologi kejadian. Oke, jadi karena masalah saya itu ingatan terganggu ya. Jadi ini ingatan terganggu dalam konteksnya adalah dalam melakukan presentasi. Jadi saya kadang pernah di semester berapa ya, di awal-awal perkuliahan itu masih belum bisa tahu bagaimana cara menghafal materi itu dengan benar gitu. Jadi sehingga pas saya melakukan presentasi itu gagal, lupa, dan gitu keringat dingin, gemeter, apalagi nervous ya. Jadi hasilnya pikirannya itu ya terganggu kemana-mana gitu, karena saya belum pandai gitu dalam menghafal atau dalam menyampaikan apa yang ada di isi pikiran saya gitu, sehingga presentasi itu hasilnya gagal dan saya dimarahi oleh dosen. Itu saja. Terima kasih Danu. Jadi teman-teman kita sudah mendengarkan curhatan atau masalah Danu. Jadi untuk teman-teman apakah ada solusi yang ditawarkan untuk masalah Danu ini? Oke Danu, tapi sebelumnya ada faktor penyebab. Gak mungkin kan langsung tiba-tiba gitu nervous gitu kan. Ya. Pasti ada faktor penyebabnya. Apa faktor penyebabnya Danu, boleh ceritain? Menurut saya untuk faktor penyebab kenapa saya bisa seperti itu ya, nervous dan tidak bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, mungkin karena saya terlalu fokus dalam menghafal bukan dalam memaknai, sehingga karena saya sudah terlalu fokus untuk menghafal bukan untuk memaknai, sehingga saya jadinya buyar pikirannya ketika saya sudah berhadapan dengan teman-teman yang ada di perkuliahan dengan dosen, sehingga saya nervous dan tidak bisa menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Itu faktor penyebabnya. Oke, terima kasih Danu. Jadi sekarang sudah jelas ya teman-teman faktor penyebab dan kronologinya. Jadi apakah teman-teman mempunyai solusi untuk masalah yang dialami dan ini? Oke, untuk Baby silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini ingin memberikan solusi atas permasalahan yang dialami Danu. Jadi mungkin solusi dari saya itu kayak yang dibilang tadi, kita jangan hafal, terus kita harusnya memaknai, terus mengerti apa maksud dari yang akan kita bahas di presentasi itu gitu. Terus juga banyak-banyak latihan, misalnya kayak di depan kaca atau lagi melamun-melamun lagi dia jelaskan berjalan juga bisa sambil menjelaskan gitu, latihan bicara di depan kelas. Terus juga untuk masalah nervous itu sebelum kita presentasi bisa kita kayak di depan kelas berdiri atau duduk melihat audiens itu latihan, jadi pas presentasi nggak langsung di depan nggak kaget. Sebenarnya terima kasih. Oke, terima kasih Baby pasalnya. Apakah ada saran lain? Oke, untuk Mutiara. Yang namanya kita mahasiswa awal ya pasti namanya bisa dibilang pertama kali. Nah, kalau misalnya solusi dari saya itu kalau pertama kali kita presentasi ataupun bertatapan kayak yang lebih tinggi ya, ini juga dosen juga kan auranya dengan sama yang guru. Nah, jadi kita bisa nih nyari kawan. Contoh kalau misalnya kawan kos, presentasi aku kan mau presentasi nih, ajarin dong kalau misalnya marketing kayak gimana sih kak supaya pas di presentasi itu di depan dosen, di depan teman-teman aku nggak buyar, terus hafal juga ingat, walaupun ya kadang kan mau orang duduk hafal misalnya dia presentasi terus pas diri buyar. Nah jadi kita bisa tuh nggak cuma langsung kayak pak aja, ya udah nanti ngeliatin orang terus presentasi gini langsung dari awal sampai akhirnya. Solusi dari saya, terima kasih buat teman-teman. Oke, terima kasih untuk Mutiara yang memberikan saran. Untuk teman-teman lain. Oke, silakan. Mungkin ya solusinya itu bisa melakukan pencegahan diri seperti menanamkan pikiran positif sebelum maju ke depan, dan juga sebelum mulai presentasi jaga kondisi tubuh agar tetap bisa fokus saat presentasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Naila yang telah memberikan solusi dan sarannya. Untuk yang lain, oke, Sipa.
solusi dari saya itu kayak sebelum kita presentasi itu latihan dulu seperti di depan kaca, ataupun kita minta sama kayak kawan-kawan di kelas kita kayak seperti bilang kita di ya besok presentasi tolong jadi audiensnya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Dan mungkin saran dari saya itu refreshing dulu ya sebelum melakukan presentasi. Mungkin dengan berolahraga dulu terlebih dahulu biar pikiran kita lebih fresh untuk agar kita tidak nervous lah dalam presentasi. Oke, segitulah saran kami untuk Danu. Apa sebenarnya setelah mendengar saran-saran atau solusi dari kami? Ya, komitmen saya sudah saya tangkap ya. Jadi komitmen saya untuk bisa lebih tidak menghafal tapi lebih memaknai apa isi dari materi. Juga saya bisa membantu dan saya juga bisa meminta bantuan kepada teman-teman agar bisa menjadi audiens atau di kelas atau misalnya. Dan juga saya harus bisa berpikir positif terlebih dahulu, berpikir positif dan negatif sehingga itu bisa membangun percaya diri juga ingatan saya. Dan mungkin yang paling terpenting adalah menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga, gym atau sebagainya. Ini bisa saja komitmen saya kembalikan ke dulu. Oke, terima kasih Danu atas masalahnya. Jadi kita mempunyai pengalaman tambahan ya dari mata pelajaran tambahan dari KKP kita ini. Oke, jadi dengan ini berakhirlah KKP kita ini. Berakhirlah KKP kita ini. BB3 nggak ada? Nggak ada sama Kawan-kawan, amin. Jadi cukup sekian KKP kita ini. Dengan ini berakhirlah KKP kita ini dengan topik masalah apa tadi Danu? Ingatan yang terganggu. Iya, ingatan terganggu. Jadi mudah-mudahan topik ini yang menjadi pembelajaran bukan cuma untuk Danu tapi untuk kita semua agar kita lebih bagus lagi dalam presentasi dan tidak nervous saat presentasi. Oke, untuk penutupan saya akan memimpin dua penutup yang saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Untuk teman-teman yang Muslim bawakan untuk penyesuaian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kiranya Bapa dan kami hingga pada pagi hari ini kami bawakan saat kata siapa dan sebagai kubur kami. Dalam surga, kami telah selesai melaksanakan konseling kelompok kami ya Bapak. Kiranya apapun yang kami pelajari hari ini dapat menjadi sumber bekal untuk masa depan kami nantinya. Bapak surga, baik dosa yang kami berbuat kiranya menghapuskan dan tidak hal berkata-kata dari kami. Terpuji termulia nama besar Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama aku Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, itulah berakhirlah kegiatan KKP kita ini. Semoga kegiatan ini bukan cuma rutinitas semata tetapi mempunyai makna dalam diri kita sendiri.